Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami terdiri dari 2 anggota. Yang pertama ada Stresia Keran Chelsea Sanger dan saya sendiri, nama saya Irma Haloho. Nah, topik atau judul yang kami ambil yaitu PT Pertamina Lubricants. Nah, apa sih yang dimaksud dengan PT Pertamina Lubricants? PT Pertamina Lubricants ini merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina Persero atau bisa dibilang cucu Persero. Nah, ini PT Pertamina Lubricants ini mengelola usaha pelumas otomotif seperti yang sudah tidak asing lagi, seperti Basil Oil yang akan tersebar di pasar domestik dan internasional. Ada di pasar internasional di Afrika, Australia, dan sekarang kalau Indonesia itu mengoperasikan di 3 produksi di Gresik, Cilacap, serta 1 unit produksi berada di luar negeri juga yang berada di Thailand. Nah, berikutnya apa sih pengaruh PT Pertamina terhadap COVID? Nah, PT Pertamina ini mempunyai komitmen untuk menjalankan protokol kesehatan yang seperti terjadi sekitar 2 atau hampir 3 tahun ini. Nah, mereka juga mengampanyekan budaya seperti pola hidup sehat dan juga mulai dari seluruh bisnisnya, mulai dari lini produksi, distribusi, pemasaran, hingga menjalankan komunikasi kepada masyarakat. Nah, Direktur Utama PT Pertamina Lubricants juga menegaskan bahwa faktor bisnis atau lapisan masyarakat juga sangat berpengaruh dan merasakan dampak dari penyebaran virus dari corona. Selanjutnya juga PT Pertamina juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk fokus pada pencegahan virus dan untuk kesehatan dan keselamatan seluruh pekerja, karena itu yang paling utama. Nah, kemudian apa sih inovasi dari PT Pertamina Lubricants? Nah, inovasi mereka adalah mereka selalu beradaptasi dengan kebutuhan. Nah, PT Pertamina juga meluncurkan aplikasi berbasis Android atau Endure Home From Service. Apa sih Endure Home From Service? Nah, ini itu merupakan sebuah platform belajar berwirausaha terkhusus juga bagi mahasiswa. Dan Endure Home for Service ini juga merupakan forum CCR yang mengajak seperti contohnya SMK di Indonesia. Tujuannya itu untuk memadukan kompetisi teknis yang diperoleh dari pembelajaran produktivitas di kelas. Contohnya itu seperti kelas berwirausaha yang mana itu untuk mengoutput biaya berupa pelayanan home service. Nah, selanjutnya apa sih strategi PT Pertamina Lubricants? PT Pertamina Lubricants ini atau pelumas ini mempunyai strategi, yaitu mengedepankan pelayanan prima kepada seluruh pelanggannya. Walaupun situasinya sedang tidak normal atau sedang pandemi COVID. Nah, ada tema yang mereka pilih itu sharing is caring. Nah, sharing is caring, yang artinya saling berbagi perhatian. Nah, pelayanan ini itu menghadirkan home service, yakni memberikan kemudahan bagi pelanggan pelumas tentunya untuk kendaraan roda 2 atau roda 4 untuk melakukan pemesanan secara online. Kemudian bisa diantar juga
ke rumah masing-masing plus dengan pergantian oli. Nah, ini adalah salah satu pelayanan atau strategi yang terbaru yang mereka terapkan pada saat pandemi COVID. Berikutnya, apa sih pengaruh perang Rusia Ukraina dan apakah perang Rusia dan Ukraina berpengaruh pada PT Pertamina? Nah, jawabannya menurut yang kami kutip, nah PT Pertamina ini juga mempunyai respon bahwa kenaikan harga bakar BBM atau dan LPG di Indonesia ini mempunyai pengaruh akibat serangan Rusia. Nah, tentunya bakar minyak atau BBM dan LPG juga sangat dibutuhkan dalam memproduksi yang namanya minyak pelumas. Nah, namun belum dapat juga dipastikan apakah harga BBM atau LPG ini akan tetap stabil atau juga akan naik atau tidak. Nah, berikutnya tren harga minyak mentah yang telah menembus USD 100 per barrel ini itu data tahun sekitar 2019 sampai 2021. Nah, dipengaruhi oleh pulihnya demam atau permintaan energi secara global, itu sangat berdampak untuk meningkatkan ketegangan antara politik di Eropa Timur dan Rusia, antara Rusia dan Ukraina sekarang. Kemudian apa sih pengaruh nilai tukar terhadap PT Pertamina? Nah, harga minyak mempunyai pengaruh, yaitu pelemahan nilai tukar rupiah mempengaruhi nilai kinerja keuangannya. Premium memang antisipasi dalam 2 tahun atau sekitar 2019 sampai 2020. Beban penjualan premium atau oil atau bisa juga kita sebutkan juga pelumas, kompensasinya itu disupport dari banyak proyek yang diberikan oleh pemerintah. Nah, proyek-proyek yang sedang berjalan atau grow down memang sudah dirasakan 2 tahun ini. Tetapi Pertamina ini tetap meraup keuntungan di sektor hulu. Selanjutnya, menurut Irto, penyesuaian harga minyak yang sudah dilakukan mempertimbangkan tentunya harga minyak global atau harga minyak dunia. Nah, juga kurs dolar terhadap rupiah. Tetapi belum ada patokan nih berapa kenaikan yang akan terjadi secara rata-rata harga faktur di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, annual report-nya adalah PT Pertamina Lubrikan atau PTPL bergerak mempunyai kinerja paling finansial, yaitu cukup sepanjang 2020 di antara perusahaan yang tergabung dalam commercial trading. Nah, hal ini dibuktikan dengan laba bersih perusahaan yang dibukukan sepanjang Januari 2020 sebesar 10,7% menjadi 146,81 juta USD. Nah, posisi berikutnya adalah PT Pertamina atau Pertamina International Marketing dan Distribution PTI Ltd atau perusahaan yang memasarkan di luar negeri sebesar 29,8
juta, naik dari periode tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya ada PT Pertamina Retail. Nah, PT Pertamina Retail ini juga mendistribusikan bahan bakar retail yang membukukan laba sebesar 17,31 juta, naik dari USD 16,35 juta. Nah, adapun PT Pertamina Retail yang mendistribusikan bahan bakar dan retail mencatat pendapatan keseluruhan yaitu 816,57 juta, turun dari 2019 yang mencapai 71,12 juta. Baiklah, demikianlah hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.